Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Merly Oktaviana. Saya adalah mahasiswi Poltekkes Kemenkes Jambi jurusan Kebidanan Prodi D3 dan ini adalah semester kedua saya. Jadi, video ini adalah tugas dari mata kuliah komunikasi dalam praktik kebidanan. Jadi tugasnya adalah saya akan memberitahu tentang kelebihan, kekurangan, dan juga rencana saya ke depannya bagaimana untuk jadi seorang bidan. Itu tugasnya. Jadi lanjut aja. Yang pertama, saya akan memberitahu tentang kekurangan saya sendiri. Saya mempunyai banyak sekali kekurangan dan susah sekali menyimpulkan kekurangan saya sendiri, jadi saya harus tulis dulu. Oke, yang pertama, saya orangnya gampang tersinggung. Ini itu sudah terbukti sih, saya sering sakit hati gitu. Juga saya ini pesimis, lebih sering berpikir pesimis daripada optimis. Dan juga saya susah berteman, susah beradaptasi di lingkungan yang baru, tertutup, juga sering berpikir negatif, berpikir berlebihan, overthinking, sering menunda pekerjaan, malas, pemalu, juga takut keluar dari zona nyaman, dan terkadang saya juga pemarah, suka emosian. Entah kenapa dari dulu saya susah berteman, dari SMA, SMP, dari SD, entah kenapa ya, mungkin karena lingkungan saya. Juga selanjutnya adalah kelebihan saya sendiri. Yang pertama, yang bisa saya simpulkan kelebihan saya sendiri, yang pertama yaitu saya serius dengan pekerjaan, apalagi tugas sekolah, tugas kuliah. Kemudian saya penyabar, suka menjaga kebersihan, saya tidak suka lihat kotor-kotor. Juga saya orangnya penyayang binatang, apalagi kucing. Oke, selanjutnya adalah perencanaan saya ke depannya bagaimana untuk jadi seorang bidan. Dari SMP saya berpikir untuk menjadi bidan karena saya terinspirasi oleh kakak saya sendiri, kakak tiri. Saya mempunyai 2 kakak tiri, dua-duanya adalah bidan praktik mandiri dan juga mereka bekerja di posyandu dan alhamdulillah sekarang sudah PNS. Saya terinspirasi dari mereka, bukan karena mereka sudah jadi PNS, tapi saya terinspirasi dengan tugas, dengan pekerjaan mereka, membantu orang lain. Saya menceritakan sedikit tentang kakak saya. Dia adalah praktek bidan mandiri. Jadi dia ditugaskan di desa, di mana desa itu masih percaya sama hal-hal dukun, seperti misalnya bayi meninggal, badannya biru, katanya itu darahnya disedot hantu, kuyang gitu. Waktu kakak saya datang langsung dibilangin kan, ini bukan karena hantu, ini karena tetanus, bilang gitu. Jadi orang-orang itu gak percaya kan, tapi lama-lama kakak tuh kayak ubah pola pikir mereka yang terlalu percaya sama hal mistis jadi ke hal-hal medis. Jadi itu kayak wow gitu, hebat banget kok bisa gitu. Jadi pengen banget kayak dia gitu. Dan juga menurut saya menjadi seorang bidan itu adalah hal yang istimewa, dimana kita bisa membantu orang-orang yang kesakitan seperti ibu-ibu melahirkan, juga membantu orang lain juga kalau di desa bidan itu pengganti dokter. Saya pengen juga jadi dokter, tapi kalau misalnya jadi dokter itu kuliahnya bakalan lama kan. Jadi menjadi bidan ini seperti jalan pintas, karena di masyarakat bidan itu juga dokter. Rencana saya dulu bagaimana untuk menjadi seorang bidan, saya mau melanjut perkuliahan sampai profesi. Sebenarnya saya tahu profesi bidan tuh awal-awal saya masuk Poltekkes ya. Saya juga baru tahu ternyata ada profesi bidan. Saya kira cuma perawat doang yang nurse kan. Jadi awalnya saya mau masuk D4, tapi saya pikir-pikir kalau D4 itu kan katanya jalan pintas biar langsung ke S2, katanya kayak gitu. Soalnya kan ijazah D4 kan setara dengan bidan
setara dengan ijazah S1. Juga kalau misalnya D4 itu kuliahannya itu kebanyakan teori daripada praktik. Kalau bisa dipersenkan 60%-nya teori, 40%-nya praktik. Kalau saya sendiri, kalau belajar, saya lebih suka langsung praktekkan sendiri daripada teori. Sedangkan D3, kalau saya baca di artikel, D3 itu lebih mencondongkan ke praktiknya daripada ke teorinya, karena dia itu mencondongkan untuk menjadi bidan praktek klinik gitu kan. Kalau misalnya D4 tuh condong ke pengajar gitu, kalau D3 ke praktiknya. Jadi saya rencananya habis D3 mau langsung S1 gitu. Tapi waktu saya sudah menjadi mahasiswi, alhamdulillah saya udah D3. Tapi saya dengarnya tadi kampus saya ada namanya profesi, dan juga saya dengar juga kalau ada undang-undang tahun 2030 di mana bidang praktek, di mana lulusan D3 tidak boleh membuka praktek mandiri. Jadi bolehnya harus di bawah naungan rumah sakit atau yang seperti itulah. Jadi kalau misalnya saya lulus cuma D3 itu pasti apa yang saya inginkan untuk buka klinik gak bakalan terjadi. Jadi saya harus lanjut ke profesi. Syarat untuk profesi saya harus ke D4 dulu. Jadi rencana saya gitu. Habis lulus D3 saya mau lanjut ke D4, kemudian profesi. Habis setelah lulus saya profesi, saya mau bekerja dulu, cari pengalaman, ikut dengan kakak saya yang ada di Cirebon, kakak tiri saya. Kan enak kan kalau kerja dengan keluarga sendiri, cari pengalaman dengan kakak, kan enak. Setelah itu barulah saya mau buka praktek, mau buka klinik di Jambi, di rumah saya. Sebenarnya di lingkungan saya ini banyak bidan. Setiap kilometer tuh ada bidan. Tempat saya kilometer 49. Juga di 49 di kilometer 46 itu ada PT namanya PT BBIP. Juga di kilometer 53 ada PT juga namanya PT Brahma, PT Karet. Di 54 juga ada PT juga, PT Sawit. Jadi rencana saya, jadi saya seperti pertengahan kan, 46, 49, 54. Kalau misalnya di kilometer 49 ini saya buka klinik bersalin, mungkin pasti kan banyak pasien juga. Sini memang banyak bidan, tapi bidan yang menerima orang bersalin itu tidak ada. Yang ada cuma di kilometer 61. Itu cuma ada. Tapi kalau misalnya bidan-bidan sini gak ada yang membuka klinik bersalin. Jadi saya pengen banget buka klinik bersalin di sini. Dan saya juga pengen banget bisa memperkerjakan bidan-bidan yang lainnya. Saya yang punya klinik, mereka yang kerja. Karena saya orangnya ini lebih masuk pelajaran melalui praktek. Kalau kuliah seperti biasanya saja itu nggak bakalan cukup buat saya. Jadi saya memulai untuk magang sendiri, yang nggak disuruh sama kampus, tapi saya cari bidan sendiri tempat untuk magang. Alhamdulillah waktu awal-awal semester 2 ada kakak tingkat 3 yang memperkenalkan saya dengan bidan praktek mandiri. Jadi dari awal semester 2 sampai sekarang saya magang di tempat bidan tersebut. Walaupun saya cuma bisa cek tensi doang awal-awalnya. Tapi di tempat magang saya dapat pelajaran yang belum saya dapatkan di kampus saya sendiri. Saya juga bisa langsung mempraktekkan apa yang diajarkan di kampus di tempat magang saya sendiri. Kebetulan juga banyak pasien, saya bisa langsung praktek di bawah pengawasan bidan. Dan alhamdulillah saya juga pernah membantu ibu melahirkan. Ya cuman mandiin, bersihin bayinya, bersihin itunya doang sih. Ya tapi ada hal yang bisa kita pelajari juga. Saya rencananya dari semester 2 ini saya harus terus magang, karena di tempat magang malah saya lebih mendapatkan pengetahuan yang bisa benar-benar saya serap, bisa langsung saya praktekkan sendiri pada di kampus.
Kalau di kampus kan kita tunggu jadwal prakteknya dulu tuh, itu kan juga kepantau. Kalau misalnya di tempat magang saya bisa langsung praktiknya ke pasiennya langsung. Saya juga udah pernah langsung lihat ibu-ibu lahiran gimana caranya imunisasi, gimana cara megang bayi. Kalau mau diimunisasi, alhamdulillah saya sudah bisa. Kalau hobi yang menyangkut kayaknya enggak ya. Saya nggak punya hobi yoga, saya nggak punya hobi berenang. Ada hobi berenang, tapi saya nggak bisa berenang. Jadi yang saya cita-citakan, saya pengen buka klinik bersalin. Banyak bidan di lingkungan saya, tapi mereka tidak bisa menerima orang yang mau melahirkan. Mereka tidak bisa menerima ibu-ibu yang akan bersalin. Jadi saya akan membuka klinik bersalin di tempat saya, dan saya akan mempekerjakan bidan-bidan. Karena saya orangnya tidak suka disuruh, makanya tidak mau jadi perawat. Kalau misalnya saja jadi perawat, saya akan bergantung dengan rumah sakit pekerjaan saya. Tapi kalau saya jadi bidan, saya bisa membuka lowongan pekerjaan untuk saya sendiri, walaupun itu sebenarnya nggak mudah. Jadi itu aja, itu rencana saya ke depannya. Maaf kalau berbelit-belit, tapi itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.